إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu rukun salat keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya. Dan dikatakan di matan bahasanya bismillah itu termasuk dari, yaitu apa? Termasuk ayat dari surat Al-Fatihah ya. Termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ya, di antara dalil yang menunjukkannya disebutkan dari Nu'aim Al-Mujmar atau Mujmir, Sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi umil Qur'an. Ya. Aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka beliau membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian qara'a bi umil Qur'an. Jadi dimulai dengan bismillah. Kemudian hatta idza balagha, sampai pada ayat wairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala, kemudian mengatakan amin. Faqala nas, kemudian orang-orang mengatakan juga amin. Kemudian dari riwayat tadi adalah An-Nasa'i ya. Kemudian riwayat Baihaqi dan Ibnu Huzaimah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi sholati bismillahirrahmanirrahim fa'adaha ayatan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca dalam sholat bismillahirrahmanirrahim dan menghitung satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ayatain, dua ayat. Ar-Rahmanirrahim salasa ayat. Maliki yaumiddin arba ayat. Faqala hakadha, demikianlah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, mengumpulkan beliau wajah ma'a khamsa asabihi, mengumpulkan 5 jari-jari beliau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bismillah bagian dari Al-Fatihah. Dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Kemudian setelah kita sebutkan syarat-syarat sahnya bacaan Al-Fatihah ya, dari 1 sampai 5, kemudian yang ke-6 itu kita lihat pada matan wa tasydidatu minha ya. Sehingga syarat yang ke-6 agar bacaan Al-Fatihah sah ya. Yang ke-6 yaitu mura'atu atas didat. Nah, atas didat minha, memperhatikan ya, memperhatikan, yaitu tasdid-tasdidnya. Maksudnya adalah tasdid harus dibaca ya, tasdidnya harus dibaca. Kan di Al-Fatihah ada tasdidnya, harus dibaca. Seandainya seorang ya khaffafa mentakhfif musyaddadan, di Busra Al-Karim disebutkan tasdidnya ada ada 14 ya. Ini ada 14. Seandainya seorang bacaan tasdidnya dibaca takhfif, tidak ditasdid, maka dikatakan lam tasihha qiraatuhu litilkal kalimah, tidak sah bacaan untuk kata tersebut ya. Kemudian juga ya,
Seandainya ya, ini tadi kalau tidak dibaca tasdid. Misalnya ada iya ya. Iya kana butuh. Nah, iya kana butuh. Ini ada tasdidnya iya. Nanti kalau tidak dibaca tanpa tasdid iya gitu aja, tidak iya, maka tidak sah bacaan tersebut, bahkan itu mengubah makna ya. Karena nanti kalau iya tanpa tasdid itu artinya bisa yaitu cahaya matahari. Padahal di situ kan kalau tasdid iya kana butuh. Ya. Apa namanya? Hanya kepada Engkaulah ya kami menyembah. Tapi kalau tidak ada tasdidnya, iyaka biasa, nanti bisa iya matahari, cahaya apa? Matahari. Nah kemudian itu kalau tasdid tidak dibaca tasdid. Nah sekarang kalau tidak tasdid tapi dibaca tasdid, maka di sini sebutkan dia telah berbuat buruk tapi tidak batal sholatnya dan qiraahnya tidak batal asalkan tidak merubah makna ya. Ya. Kalau berubah maknanya ya bisa menyebabkan apa? Batal. Kalau apa? Mengubah makna. Jadi kalau tasdid tidak dibaca tasdid, maka bacaan kata tersebut batal tidak sah. Kemudian kalau dia tidak tasdid malah dibaca tasdid, maka ini telah berbuat buruk, tidak batal sholatnya, tidak batal qiraahnya, asal tidak merubah makna. Tapi kalau saya merubah makna, qiraahnya bacanya batal. Demikian pula batal sholatnya jika dia sengaja dan jika dia tahu dan sengaja. Baik, kemudian yang ketujuh, syarat ketujuh ya, yaitu ri'ayatu hurufiha. Ya, memperhatikan membaca semua huruf-hurufnya. Ya. Memperhatikan semua hurufnya. Seandainya dia tidak membaca, ya, tidak membaca, ya, satu huruf saja tidak dibaca, ya. Misalnya hamzah qotok pada an'amtu, ya, maka wajib mengulang kalimat atau kata tersebut yang di situ ada an'amtu dan kemudian dibaca setelahnya lagi. Ya, kan ini di Al-Fatihah misalnya ada siratal ladzina an'am ya, alladzina an'am ta. Nah, ini ada hamzah. Lihat ini ada hamzah nih, contoh. Ini hamzah ya. Siratal ladzina an'amta. Hamzahnya tidak dibaca. Dia langsung siratal ladzinan amta. Siratal ladzinan amta. Hamzah yang tidak dibaca maka tidak sah. Satu huruf saja di sini dikatakan satu huruf tidak dibaca maka tidak sah ya, bacaannya tidak sah. Ya, wajib diulangi lagi ya dari kata an'amta tadi ya, atau bisa sebelumnya diulang dan seterusnya. Ya, diulang ya sebelum lama ya, sebelum apa? Sebelum dia ruku dan waktunya belum lama. Tapi kalau dia sudah keburu ruku, ya berarti sholatnya batal. Ya, menggugurkan satu hamzah saja itu ya, itu membatalkan sholat. Kemudian di matan disebutkan wala yasihu ibdalul dha anid dad. Ya.
tidak sah yaitu mengganti apa? Dha dari dhad. Ya ini penggantian huruf ya. Penggantian apa? Huruf ataupun huruf yang lainnya diganti dengan huruf yang lainnya. Kecuali jika dia memang apa? Tidak mampu dia ma'dzur, ada uzur, tidak mampu untuk belajar. Atau memang lidahnya keluh, ada satu penyakit seperti itu misalnya, nasallahu salamata wal afiyah, kemudian tidak bisa mengucapkan, tidak memungkinkan mengucapkan dengan benar. Ini ya. Masih yang ketujuh ya, ini ketujuh ya. Ini masih penjelasan yang ketujuh ya. Yaitu tidak sah ya mengganti dha dari dhad. Ya. Jadi harusnya dibaca ini dhad dibaca dha. Bagi orang di Busra Al-Karim disebutkan yang qadir, dia itu apa? Mampu ya, tapi enggak membaca seperti itu. Atau mukosir dia tidak mau apa? Tidak mau belajar ya. Bitarki ta'alum ya. Maka tidak sah. Dia itu punya waktu untuk belajar tapi enggak mau belajar ya. Atau dia mampu mengucapkan dhad tapi malah diucapkan dha misalnya. Nah, dan atau dia tadi apa? Bisa belajar enggak belajar. Akhirnya ini menyebabkan tidak sah. Demikian pula huruf-huruf yang lain. Bahkan menurut Ibnu Hajar ya, qaf ya, huruf qaf misalnya diucapkan tidak murni qaf. Jadi mutaraddidah. Jadi antara ini qaf semi kaf gitu ya. Nah, ini juga menurut Ibnu Hajar tidak diperbolehkan. Kemudian ini menyebabkan sholatnya batal. Wa tabtulu sholatu in ghayyarul makna wa alima wa ta'amada. Kalau dia itu mengubah makna dan dia tahu dan sengaja, maka batal sholatnya. Kalau tidak demikian, maka yang batal adalah kata tersebut saja. Kemudian kalau yang batal kata tersebut saja, maka dia ulangi ya. Ulangi kata tersebut. Kalau belum jauh jaraknya, belum lama, kemudian dilanjutkan di kata-kata atau ayat-ayat apa setelahnya ya. Kemudian sekarang yang ke-8 ya. Yang ke-8 syarat sah Al-Fatihah yang ke-8 ada mulahn, tidak ada lahn. Al-mukhil bil makna. Tiada apa namanya? Salah ucap ya, salah baca yang merusak makna ya. Al-mukhil yaitu apa? Makna. Bil makna. Merusak makna. Bagaimana salah ucapan yang keliru, yang salah, yang mengubah makna? Misalnya, yaitu aslinya kan ini siratal ladzina an'amta, malah dibaca an'amtu, nah, jadi fatal. Ya, orang-orang yang aku beri nikmat. Nah itu, ini namanya mengubah makna. An'amta jadi an'amtu atau an'amti. Nah, mu'anas. Ya. Ini juga mengubah makna atau membatalkan makna. Jadi lahan ini merusak makna itu ada dua gitu ya. Ada dua. Yang pertama ini ya ini merusak makna itu yang pertama bentuknya mengubah makna, itu taghyir makna. Contohnya an'amta dibaca an'amtu. Yang kedua bisa ibtol.
Ibtalul makna, maknanya batal. Maksudnya bagaimana? Makna batal, jadi tidak punya makna, ya. Sehingga menjadikan tidak punya makna. Misalnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim ini dibaca mustaqim misalnya. Al mustaqim. Harusnya mustaqim diganti nun. Nah, ini batal maknanya. Batal makna itu mustaqim itu nggak ada maknanya gitu loh. Nah, ini tidak ada maknanya. Ini tadi tidak boleh ya. Mustaqim. Nah, mustaqim diganti nun. Maka tidak sah. Di surah Al-Karim disebutkan, yaitu bagi orang yang memungkinkan untuk belajar, ya. Bagi orang yang memungkinkan untuk apa? Untuk belajar. Jadi kesimpulannya ini bisa membatalkan, ya, jika merubah makna atau ibtal, membatalkan makna. Demikian pula yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Kemudian yang ke-9, sebagaimana di matan, wal muwalatu, disyaratkan harus berkesinambungan, ya. Al muwalatu 9, al muwalah, al muwalatu berkesinambungan, maksudnya cara membacanya tidak boleh kemudian diberi jeda yang panjang, yaitu tidak boleh diberi jeda, ya, yang lama, ya, antara misalnya satu kata dengan kata yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, tidak boleh diberi jeda itu panjang, ya, kecuali hanya sekedar apa? Jeda untuk nafas. Menarik apa? Nafas. Misalnya dia baca alhamdulillah, diam. Rabbil alamin. Nah, itu kalau dibaca di jeda panjang maka tidak sah. Jadi harus berturut-turut berkesinambungan, ya. Berkesinambungan. Nah, beliau mengatakan fatan qati'u al-fatihatu bisukuti atau wili inta'amada. Bacaan Fatihah terputus, ya. Terputus, tidak berkesinambungan dengan sebab sukut atau wil, diam yang lama. Diam yang lama itu bagaimana? Disebutkan ma yazitu ala saktatin, ya. Saktatin tanafus. Diam lama, diam yang lebih dari sekedar menarik nafas, ya. Jadi menarik apa? Nafas. Jadi ketika sudah selesai alhamdulillahirabbil alamin, tarik nafas, ya, lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim, ambil nafas. Tidak boleh alhamdulillahirabbil alamin, diam lama dulu, kemudian baru dilanjutkan. Ini putus nanti. Ya, sukut tawil, ya. Itu inta'amada jika dia sengaja. Jika dia sengaja meskipun tidak meniatkan untuk memutus, ya. Karena nanti ini mengisyaratkan dia i'rad, ya. Nah, kemudian kalau dia tidak sengaja, misalnya dia kelelahan, ya, terlalu capek, kemudian diam gitu agak lama, atau dia mengingat-ingat ayat yang lupa, atau dia memang lupa, maka tidak mengapa jika tidak panjang, ya, jika tidak panjang. Baik, kemudian aukana yasiron qasoda, tadi kan diam panjang memutus Fatihah gitu kan, memutus bacaan Fatihah. Atau kana yasiron qasoda bi qad al qiraah, ya, atau dia apa? Sebentar, ya. Jadi diamnya itu sebentar, enggak lama, tapi dimaksudkan untuk memutus bacaan, maka ini juga
putus akhirnya. Kalau dia tadi memutuskan yaitu bacaan Fatihah. Kemudian wabi zikri, putus dengan zikir, ya. Zikir meskipun sedikit. Misalnya dia mengucapkan alhamdulillah. Orang ini bersin pas baca Al-Fatihah baru sampai misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, bersin, kemudian dia alhamdulillah, maka putus harus diulang dari awal, ya, terputus dengan zikir, ya, dengan zikir meskipun sedikit, ya. Illa idza kana nasiyan, kecuali dia lupa atau jahil, nggak tahu kalau itu memutus, maka berarti tidak mengapa. Wa illa idza sunna fi sholati, ya. Kemudian juga kecuali kalau zikir itu disunahkan saat sholat. Contoh kata mini, ya, mengaminkan kiroahnya imam. Misal imamnya baca Fatihah sudah selesai, si makmum baru sampai misalnya ihdinas siratal mustaqim, imamnya sudah selesai, maka dia baca amin. Nah, ini tidak memutus, nanti tinggal lanjutkan saja ayat setelahnya, karena ini zikir yang disyariatkan untuk kemaslahatan sholat, seperti takmin, ta'awud, ya, ta'awud juga, ta'awud ini mohon perlindungan dari siksa, misalnya siksa api neraka, ketika mendengar bacaan yang berkaitan dengan neraka, kemudian dia memohon pada Allah yaitu untuk dijauhkan dari siksa, ini tidak memutus. Kemudian wasu'ali rahmah, meminta apa? Rahmat, ya. Ketika misalnya si imam membaca ayat-ayat berkaitan dengan rahmat. Kemudian wasujudi tilawati li qiraati imami, yaitu sujud tilawah karena qiraah imamnya. Misalnya imamnya ada di situ baca ayat sajadah, kemudian si makmum belum selesai Al-Fatihah, maka dia kan ikut, karena imamnya sujud tilawah, dia ikut. Nah, ketika bangkit itu berarti tidak memutus, ya, karena sujud tilawah li qiraati imami. Kemudian waraddi alaihi, mengingatkan imam, ya. Jadi jika imamnya misalnya berhenti, ya, berhenti karena tidak tahu kelanjutannya, lupa, ya, atau dia diam, ya. Kemudian si makmum mengingatkan, ya, ini bacaannya apa, meskipun bukan Al-Fatihah, ya. Imam misalnya baca setelah Al-Fatihah satu surat tertentu atau ayat, kemudian berhenti lupa, si makmum mengingatkan, padahal makmum posisi baca Fatihah di tengah-tengah, maka nanti tidak terputus. Tapi di sini disebutkan disunahkan untuk mengulang dari awal karena ada khilaf, berarti ada khilaf yang mengatakan terputus. Kemudian yang ke-10 tartib, ya. Yang terakhir at-tartib. Tartib itu apa? Berurutan. Ya, jadi dari ayat 1, 2, 3 tidak boleh kemudian apa? Dibalik-balik. Nah, ini berkenaan dengan syarat sah bacaan Al-Fatihah ada 10. Ya, kita sudah selesai rukun sholat yang keempat, ya. Kemudian untuk rukun sholat yang kelima, insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.